hidup bersih itu sangat penting gitu loh, dalam menjaga kita dari infeksi baik itu virus ataupun kuman lainnya. Betul sekali. Dan pada dasar memang PHBS ini tidak hanya pada saat wabah ini aja, Iya, bahkan betul. sebenarnya untuk keseharian juga memang kita harus terapkan. Cuman alhamdulillah mungkin hikmah di balik wabah ini semua orang jadi lebih sadar. Iya, semua orang jadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah sekarang saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan video edukasi kesehatan terkait COVID-19 episode yang kedua. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh rekan saya, teman saya, Dr. Muhammad Rida. Iya. Bisa diperkenalkan dulu? Oke, perkenalkan semuanya, sahabat sehat ya. Sahabat sehat. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rida atau Dr. Muhammad Rido, seorang dokter umum yang fokus di public health. Jadi bisa dikatakan saya bergerak di dunia kesehatan masyarakat. Sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Kesibukannya bekerja di lembaga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO berbasis lokal, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Kita memang fokusnya di kemanusiaan, apalagi apabila ada isu-isu yang tentang berdampak sosial, pasti kita bergerak cepat untuk menanggapi dan memberikan bantuan buat masyarakat. Insya Allah. Oke. Untuk kali ini kita kan di episode sebelumnya sudah ngebahas nih tentang teori secara klinis tuh sebenarnya seperti apa COVID-19, sampai ke terapinya, sampai ke edukasinya, bagaimana cara pencegahannya. Nah sekarang ini pada episode kedua ini kita mungkin akan lebih kritis lagi untuk menelaah secara sosial dan epidemiologi ya kayaknya, gimana sih kondisi terakhir nih yang katanya sampai detik ini jumlah COVID-19 positif di Indonesia itu sudah sekitar 1.900-an, ya hampir menyentuh angka 2.000. Ya, luar biasa ya Mas. Jadi per hari ini tanggal 4 April video ini dibuat sudah menembus 1.900, hampir 2.000 ya. Iya. Dan angka kematian juga sudah 180-an. Ini sebuah angka yang cukup fenomenal sih, yang cukup mengkhawatirkan. Dan saya rasa kita tidak boleh tinggal diam untuk menekan angka ini. Betul. Baik, kita mulai saja. Nanti saya sudah siapkan pertanyaan nih untuk Mas Rida. Dipanggil Mas aja kali ya, biar lebih santai. Oke. Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lebih ke realisasi sehari-hari ya. Maksudnya realisasi yang ada di lapangan. Yang pertama adalah bagaimana menurut Mas terkait dengan DKI Jakarta nih. DKI Jakarta sampai saat ini menyumbang jumlah pasien COVID positif yang terbanyak di Indonesia, gitu. Dan sebenarnya kalau dengan pola pikir kita, DKI Jakarta ini adalah kota besar di mana sebagian besar masyarakat itu well educated, kemudian informasi yang didapatkan tuh lebih mudah dibandingkan mereka yang ada di provinsi lain yang rata-rata justru masyarakat yang kita bilangnya pedalaman ya, lebih banyak dibandingkan di Jakarta. Tapi kenapa kok kondisi ini malah berbanding terbalik dengan kenyataannya, di mana jumlah COVID positifnya malah lebih banyak di Jakarta dibandingkan di provinsi lain? Iya, jadi betul sekali, DKI Jakarta atau misalnya Jabodetabek ini kan sudah menjadi epicenter dari penyebaran coronavirus ini. Jangan lupa, karena Jakarta ini adalah melting pot. Jadi tempat berkumpulnya semua orang se-Indonesia dan mungkin dari banyak juga warga-warga asing di Indonesia. Dan juga kita kan punya bandara, kita punya pelabuhan yang memang itu merupakan pintu gerbang masuknya virus ke Indonesia. Nah, makanya beberapa titik-titik entry point di Indonesia itu sudah menjadi fokus utama dari pemerintah. Jadi misalnya kayak Jakarta, Bali, Batam, itu adalah titik-titik entry point bisa masuknya virus Indonesia. Nah, kenapa di Jakarta kok relatif lebih berpendidikan tinggi, tapi kok malah banyak? Justru itu yang menjadi kekhawatiran kita semua, karena virus ini kan memang infeksinya sangat cepat ya, infection rate-nya tinggi. Itu bisa
2,5 sampai 3 rate-nya, itu berarti satu orang bisa menginfeksi 2 sampai 3 orang ataupun lebih. Nah, dan sudah terjadi local transmission, maka Jakarta dikatakan menjadi epicenter penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, ini yang perlu penanganan lebih spesifik dan lebih tegas lagi, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat, dari swasta maupun dari lembaga-lembaga sosial lainnya. Baik, jadi intinya adalah sebenarnya selain dari permasalahan bahwa Jakarta ini merupakan pusatnya ya, jadi entry dari luar negeri maupun dari luar kota juga mungkin sebagian besar ada yang banyak yang bekerja di Jakarta, dan juga sebenarnya ini berhubungan dengan tuntutan kota besar yang memang sebagian besar orangnya memang harus bekerja di luar ya. Betul. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga kenapa sebaran virus ini lebih dan rata-rata kan memang awal kemunculan virus-virus ini, kalau misalnya kita berkaca di negara lain, itu rata-rata di kota besar. Jadi kayak misal di Amerika itu di New York yang paling tinggi. Terus kayak di Italia itu pertama kali muncul di pinggiran kota Milan. Kota Milan kan kota maju ya. Terus juga kayak di Korea itu di Seoul. Yang menjadi banyak gitu. Jadi memang angka-angka positif itu banyak ditemukan di kota-kota yang sibuk. Kota-kota bisnis, kota-kota yang banyak orangnya, yang interaksi antar orangnya sungguh tinggi gitu loh. Kayak di Wuhan kan itu sebenarnya pusat bisnis juga kan. Betul. Gitu ya. Baik, ini udah masuk ke pertanyaan kedua ya. Selanjutnya kan tadi sudah jelasin nih kalau Mas Rida kan fokusnya di ACT di public health, dan juga bekerja di di aksi cepat tanggap di salah satu NGO yang bekerja untuk masalah sosial ya. Nah, boleh nggak sharing sedikit nih, semenjak kasus COVID ini sudah masuk ke Indonesia, dan mungkin sejak mulai munculnya COVID ini di Wuhan, sebenarnya sudah ada nggak sih aksi-aksi atau respon dari ACT kepada masyarakat? Iya, nah ini yang sering menjadi pertanyaan masyarakat juga sebetulnya, dan sudah sering kali kita sampaikan juga ke masyarakat. Jadi semenjak awal kemunculan di Wuhan itu kan 30 Desember 2019, itu ACT sudah merespon, apalagi ketika sudah masuk ke Singapura, sudah ke Hong Kong, itu kita sudah merespon. Yang awal-awal Januari itu kita lakukan adalah kita bagi-bagi masker dan mengedukasi para pengunjung di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, namun disayangkan pada saat kita melakukan itu, banyak sekali pihak yang masih menganggap remeh. Banyak yang bilang, oh tenang aja, santai, ini kan masih di Cina, belum masuk Indonesia, kita ngapain harus pakai masker, kayak gitu-gitu. Padahal tujuan kami melakukan itu adalah untuk meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa virus ini bisa masuk kapan saja ke Indonesia, apalagi melalui bandara yang merupakan entry point, itu satu. Terus kedua, kita juga sudah membagikan banyak bantuan ke rekan-rekan kita, para tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong, di Taiwan maupun di Singapura. Kita mendistribusikan masker, mendistribusikan sanitizer dan sabun-sabun cair untuk mereka. Nah, lalu ketika bulan Maret ini muncul pasien 1, pasien 2 di Jakarta, kita semakin gencar melakukan kegiatan. Dari awalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke masjid, ke musola, sampai akhirnya sekarang kita penyuluhan berupa online gitu. Nah, berupa melalui kuliah online, bisa melalui Zoom meeting atau melalui WhatsApp. Dan juga kita kan tahu bahwa virus corona atau tragedi ini tidak hanya menimpa dunia kesehatan. Kalau dunia kesehatan, seperti rekan saya ini kan bekerja di rumah sakit nih. Nah, kita juga ada program namanya pendistribusian APD untuk rekan-rekan atau untuk sejawat-sejawat yang ada di rumah sakit. Selain itu, karena ini berdampaknya tidak hanya di kesehatan, tapi juga ada di ekonomi, dan ujung-ujungnya adalah sektor sosial, ACT juga memiliki beberapa program, yaitu seperti operasi makan gratis, operasi beras gratis. Jadi itu dimana kita memberikan beras kepada golongan-golongan masyarakat menengah ke bawah yang terpaksa terputus mata pencahariannya dikarenakan kita wabah virus corona ini kan kita harus social distancing ya, harus work from home. Jadi banyak sekali teman-teman yang dari sektor informal ini yang kehilangan pekerjaan, sehingga kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ACT menyasar ke sana. Jadi ada pemberian makan gratis baik untuk tenaga kesehatan maupun untuk masyarakat, ada pendistribusian beras dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Dan itu mendapat respon yang positif ya? Iya, Masya Allah, publik ataupun masyarakat respon baik. Apalagi kita ada satu juga program mengaktifasi target kita 1000, tapi kemungkinan akan lebih dari 1000, yaitu mengaktifasi 1000-an warteg se-Jabodetabek. Jadi kita kerjasama dengan warteg untuk mereka tetap apinya, dapurnya ngebul, supaya mereka tetap produksi makanan yang itu nanti akan dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, berkaca dengan negara-negara lain nih yang alhamdulillah beberapa negara di dunia kan sudah mulai masuk ke fase di mana wabah sudah mulai turun nih, dari grafiknya sudah mulai turun, bahkan yang dari sumber utama di Wuhan sendiri sudah mulai ada kasus positif sudah tidak ada lagi kasus baru yang positif di sana, dan menurut kabar juga tenaga kesehatan sudah mulai bisa pulang ke kampungnya masing-masing ya. Dan berkaca dari negara-negara yang sudah berhasil menangani masalah wabah di kotanya negara masing-masing, apa sih yang bisa diambil dari mereka, atau strategi apa yang bisa diambil dari negara-negara itu yang bisa diadopsi di Indonesia sebagai suatu pemecahan masalah? Ya, kalau ini kan berkaca dari beberapa negara yang sudah berhasil flattening the curve atau sudah berhasil menurunkan angka infeksi, itu seperti Korea Selatan, Taiwan, dan yang terdekat dengan kita itu Thailand. Nah, dan Vietnam. Kalau misalnya kita berkaca dari Korea dan Taiwan, itu di sana mereka kebijakannya cukup tegas. Jadi di awal mereka benar-benar melaksanakan active case finding ini, atau pencarian kasus secara aktif, secara massal. Di Korea Selatan itu setahu saya bahkan bisa memeriksa orang ketika saat di dalam mobil, jadi diperiksa positif atau negatif. Itu kenapa active drive case thru, ya? Drive thru. Kenapa active case finding itu penting? Karena ketika kita sudah bisa mendapatkan atau sudah mengidentifikasi pasien yang positif, maka kita akan bisa segera memberikan tata laksana yang tepat untuk pasien ini dan optimal. Seringkali kalau di Indonesia kan kita mungkin Faras sering juga menemukan ya, pasien datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang buruk, sehingga possibility atau kemungkinan pasien tersebut selamat lebih kecil dibanding kalau misalnya kita temukan di awal. Itu satunya. Terus yang kedua, seperti di Korea Selatan itu dia tidak ada lockdown, masyarakat tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Cuman yang saya pelajari adalah di sana informasi untuk masyarakat itu tersebar merata. Jadi setiap hari transparan. Setiap hari ada SMS. Ini cerita dari teman saya yang tinggal di sana ya. Setiap hari ada SMS dari pemerintah yang menyatakan di wilayah ini ada kasus positif. Jadi diharapkan masyarakat tidak datang ke wilayah ini. Terus mereka juga secara rutin memberikan informasi bagaimana untuk mencegah penyebaran virus ini. Jadi masyarakatnya seperti dirangkul dan seperti diberikan edukasi yang lebih baik. Dan kalau misalnya kita berkaca dengan Thailand yang notabene adalah mirip dengan kita ya secara ekonomi, tingkat ekonomi dan secara sosial, mungkin budayanya sedikit berbeda. Tapi di sana itu dari awal pemerintahnya benar-benar tegas. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Thailand itu memegang kontrol 100% terhadap produksi alat kesehatan seperti masker dan APD. Dan ini perlu dicontoh oleh negara kita, karena saat ini APD untuk teman-teman sejawat dokter sangat-sangat minim. Bahkan mungkin sering melihat ya, ada foto. Nanti mungkin Mas Farid bisa tampilkan. Benar. Foto di awal-awal masih memakai jas hujan, itu kan sangat tidak lega artis ya, sangat tidak standar gitu kan. Nah, sementara APD yang standar itu sangat sulit didapatkan dan sangat mahal harganya, melambung jauh. Masker aja yang dulu mungkin hanya 40.000, 50.000 satu box, sekarang bisa 10 kali lipatnya gitu loh. Jutaan. Lebih mahal. Tapi nggak masuk akal lagi harganya. Iya, makanya. Apalagi APD, saya sempat mendapat tawaran APD yang full set itu ada yang menjual 2,5 juta. Maksudnya luar biasa ya, maksudnya itu kan uang segitu sayang sekali gitu buat dipakai
apa sih sebenarnya bisa dibeli dalam jumlah yang lebih banyak. Iya, makanya itu dia. Dan mestinya pemerintah itu hadir di sini untuk mengontrol harga itu semua gitu. Jangan sampai kita dibiarkan sampai melewati batas. Menurut saya ini melewati batas loh. Untuk sebuah harga masker produk lokal bisa menembus angka 400.000 itu udah luar biasa itu. Dan mungkin lebih pemerintah juga lebih harus bisa mengontrol ke arah fokus distribusinya ya, yang diprioritaskan, dan juga seandainya pun memang masyarakat sekarang ini membutuhkan APD juga yang standar sederhana ya, pembeliannya juga harus dibatasi juga ya sama ya, yang di Thailand itu betul seperti itu. Jadi memang semenjak awal munculnya kasus positif di Thailand itu pemerintah memberikan regulasi bahwa setiap warga boleh membeli masker tapi dibatasi. Saya lupa berapa, kalau nggak salah mungkin 2-5 piece saja per orang dan per hari. Nah itu kan berarti memang sudah tertata gitu kan. Betul. Dan juga di Thailand sedang diterapkan adanya jam malam, adanya curfews. Kalau misal di Arab Saudi awalnya ada jam malam, sekarang 24 jam ada lockdown kalau nggak salah per tanggal 2 April gitu. Dan juga beberapa kebijakan yang bisa kita tiru dari negara lain seperti Thailand itu adalah warga dilarang traveling atau dilarang bepergian. Apabila memang harus bepergian keluar kota, maka dia wajib dikarantina ketika sampai di kota tersebut. Nah ini mungkin yang perlu kita tiru apabila masuk ke fase mudik nih. Iya. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan nomor 4 nih. Mas bisa ceritain nggak sebenarnya kita kasih aja edukasi sedikit ya. Sebenarnya orang kan udah banyak tuh dibilang isolasi di rumah, social distancing, physical distancing. Bisa nggak Mas sedikit kasih pencerahan nih ke teman-teman sahabat sehat semuanya, sebenarnya sepenting apa sih social distancing pada saat ini? Seperti itu. Pada saat wabah ini. Pada saat wabah ini apabila Anda berdomisili di kota-kota yang memang merupakan epicenter, jadi kalau misalnya Jabodetabek itu adalah epicenter dan mungkin ada kota lain yang sudah menjadi daerah endemis, maka social distancing sangat wajib. Karena apa? Karena kita semua yang tinggal di saya ini dan Mas Faras ini kita adalah ODP meskipun kita nggak ada gejala. Karena kita tinggal di kota yang sudah endemis. Yang bisa saja 1 menit setelah kita take video ini saya demam, maka itu akan menjadikan saya dalam pemantauan. Jadi maksudnya adalah ODP adalah setiap individu itu sedang dalam tahap pemantauan. Apa yang dipantau? Yang dipantau adalah gejala-gejala yang muncul di tubuhnya. Seperti kalau untuk infeksi virus khasnya adalah demam tinggi, ya. Demam tinggi yang dengan disertai mungkin pegel-pegel linu, sakit-sakit tulang gitu, dan dia onsetnya mendadak, khasnya infeksi virus. Kalau infeksi bakteri lain lagi demamnya. Nah itu dia mengapa social distancing atau physical distancing sangat perlu, karena apalagi ada banyak himbauan kan harus stay di rumah 14 hari minimal. Itu kenapa? Itu karena dipantau, kita masing-masing sendiri itu memantau atau mengobservasi diri, muncul nggak ya gejala di tubuh saya nih gitu. Kalau misalnya sudah 14 hari terus nggak ada gejala, banyak sih yang udah nanya, karena kan sebetulnya di Jakarta nih sudah masuk ke minggu kedua nih. Jadi banyak teman yang nanya, "Dok, kalau misalnya ini gue udah 14 hari terus habis ini ngapain?" gitu kan. Tetap lanjutkan social distancing, tetap lanjutkan isolasi mandiri, karena memang kita belum serentak nih di Jakarta ini. Maksudnya belum semua dalam satu ritme gitu. Betul. Ada yang sudah 14 hari, ada yang baru masuk, mungkin ada yang baru 2 hari atau ada yang baru 5 hari. Jadi kita belum satu ritme nih. Dan memang menjaga jarak itu sangat penting gitu. Ya, dan dikhawatirkan kita yang misalnya udah 14 hari nih, udah observasi masa inkubasinya virus gitu ya. Terus tiba-tiba bertemu dengan orang yang tiba-tiba keluar atau yang masih dalam kondisi pemantauan. Nah, kita kan nggak ada yang tahu juga apakah orang itu membawa virus atau enggak gitu. Iya. Ataupun misalnya ternyata dia carrier gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi memang idealnya adalah kita tetap stay di rumah aja. Misalnya dengan keluarga kita
anggap saja ini adalah waktu tambahan untuk kita lebih bonding dengan keluarga kita. Oke. Yang kelima, bagaimana nih menurut Mas terkait dengan ini, berhubung saya kemarin tuh pulang dari rumah sakit dan bercerita sama tukang ojek online saya, dan beliau cerita kalau misalnya sekarang itu mata pencarian dia sudah semakin menurun dari permintaannya, kemudian dari penghasilan dia juga sudah mulai menurun, dan bagaimana penyelesaiannya atau solusi sebenarnya untuk mata pencaharian yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk stay at home, kayak ojek online, kemudian yang mereka di frontliner kayak misalnya kasir, kemudian teller, dan satpam di rumah sakit misalnya, atau bahkan tenaga kesehatan sendiri. Bagaimana cara mereka untuk bisa tetap stay safe dengan kondisi mereka yang terpaksa seperti itu? Iya, jadi memang di situasi seperti ini adanya inflasi juga, terus kita adanya bukan lockdown ya, adanya karantina wilayah, itu kan pasti menurunkan pendapatan ekonomi semua orang tanpa terkecuali. Nah memang untuk yang sektor-sektor informal seperti ojek online itu, saya rasa kita sebagai masyarakat yang stay di rumah tetap saja order online atau melalui mereka, dan jangan lupa untuk selalu menyisihkan, misalnya memberikan tips gitu kan, atau misalnya kita beli makanan dilebihkan untuk ojek online, karena sedikit bantuan kita untuk mereka itu akan membahagiakan. Apapun itu bentuknya pasti mereka akan menerima dengan sangat baik. Dan juga mungkin kepada teman-teman ojek online atau misalnya yang di frontliner non kesehatan, jadi misalnya kayak di supermarket atau misalnya di resepsionis di sebuah hotel, jangan takut selama Anda mengetahui, selama Anda paham mengenai gejalanya, paham bagaimana penularannya, dan melakukan upaya-upaya pencegahannya, insya Allah kita dijauhkan dari virus-virus ini gitu. Untuk safety mereka sendiri Mas, ada nggak sarannya buat mereka yang di frontliner atau yang mereka yang tetap harus bekerja supaya mereka juga terhindar dari resiko penyakit? Oh ya, oke. Kalau per hari ini, per April ini, untuk daerah-daerah endemis seperti di Jakarta, semua dianjurkan memakai masker ketika berada di beraktivitas gitu ya, berada di tempat umum. Maskernya bisa masker kain, karena itu lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Nah untuk misalnya sektor-sektor informal yang seperti saya sebutkan tadi, ojek online, kasir, resepsionis di sebuah hotel ataupun di supermarket, itu dianjurkan menggunakan masker, dan selalu itu membersihkan tangan, melakukan tindakan-tindakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu rajin cuci tangan dengan air mengalir, idealnya air mengalir ya. Sanitizer itu hanya, atau antiseptik itu digunakan hanya apabila kita jauh dari wastafel, jauh dari sumber air. Kalau misalnya kita di rumah nggak perlu pakai sanitizer, udah cuci tangan aja pakai air dengan sabun. Karena apa? Karena virus itu kan dilapisi oleh lapisan lemak, dan lapisan lemak itu akan larut atau akan hancur oleh sabun. Seperti kita kalau nyuci piring kan, kalau ada minyak lemak, kalau dikasih sabun Sunlight akan hancur kan. Tapi bukan cuci tangan dengan Sunlight gitu ya. Oke, bener. Itu juga penting sih memang buat mereka, bahwa sekarang ini nggak cuman yang sakit aja ya, bahkan sudah ada imbauan untuk mereka yang sehat pun apabila bepergian juga dianjurkan memakai masker, dan memang walaupun tidak harus memakai masker bedah seperti tenaga kesehatan ya, jadi masker kain sudah dianjurkan juga. Dan satu lagi mungkin Mas, dari pengalamanku juga buat teman-teman semuanya yang terpaksa harus bepergian, kayak termasuk saya dan mungkin Mas Rida juga, sebelum kita bercengkerama dengan keluarga, ada baik kita mandi dulu ya Mas? Iya betul. Sebelum pulang ke rumah, pokoknya saya juga nih, sebelum peluk anak, sebelum cipika-cipiki sama istri dan lain sebagainya ya. Saya kalau pulang ke rumah kan biasanya emang anak saya pasti lari meluk gitu kan. Nah sekarang saya selalu bilang tunggu, Bapak ganti baju dulu, mandi dulu, baru kita meluk. Ini jadi seperti ini nih kehidupan kita nih. Betul. Tapi blessing in disguise. Tapi akhirnya satu Indonesia atau satu dunia
memahami bahwa memang perilaku hidup bersih itu sangat penting gitu loh, dalam menjaga kita dari infeksi baik itu virus ataupun kuman lainnya. Betul sekali. Dan pada dasar memang PHBS ini tidak hanya pada saat wabah ini aja, bahkan sebenarnya untuk keseharian juga memang kita harus terapkan. Cuman alhamdulillah mungkin hikmah di balik wabah ini semua orang jadi lebih sadar. Iya, semua orang jadi lebih memahami bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Bahkan udah mulai banyak yang ini kan ya, jajaran 6 langkah ya. Iya. Walaupun bukan orang medis. Saya kaget loh. Kemarin sempat ke toko kopi gitu ya, melihat kasirnya melakukan cuci tangan dengan yang 6 langkah seperti itu. WHO, selama ini saya nggak pernah melihat ada warga awam, masyarakat awam yang di tempat umum gitu melakukan biasa kan cuma hanya gini. Sekarang udah benar-benar begini, benar-benar 6 langkah gitu. Itu luar biasa sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Dan ini sangat-sangat, itu bahkan saya kemarin berkomentar juga di media sosial terkait kebijakan untuk mudik. Jadi pemerintah ini, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ternyata pemerintah pusat kita membolehkan atau mengizinkan ya untuk warganya untuk tetap bisa mudik di hari Idul Fitri ini. Dan menurut saya pribadi itu berseberangan dengan anjuran dari WHO, seperti itu. Social distancing. Dan saya masih menyimpan posternya. Jangan mudik itu saya masih menyimpan posternya warna hitam. Dan itu kalau perlu nanti saya akan posting lagi di Instagram. Jadi sebelum kebijakan itu muncul sebenarnya sudah ada peraturan tersebut nih. Nah, menurut Mas Rida sendiri sebenarnya gimana nih respon Mas terhadap kebijakan pemerintah tersebut, dan bisa jelaskan juga gimana dampaknya kepada masyarakat? Jadi cerita sedikit ya, kenapa di Italia itu angkanya sangat tinggi, angka kematian sudah 4.000-an lebih, angka infeksi saya kurang hafal. Jadi di Italia itu selain di sana demografinya piramida terbalik, jadi maksudnya adalah lansia jumlah lansianya lebih besar daripada jumlah anak muda. Ternyata di sana itu juga pada saat munculnya di Milan itu banyak orang yang akhirnya mudik atau akhirnya kabur ke pedesaan. Nah, pada saat dia kabur ke pedesaan, tidak ada yang tahu ternyata ada yang carrier, sehingga dia menginfeksi desa-desa tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan tidak terkontrolnya angka infeksi di Italia. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia menerap masyarakatnya pada mudik, ini yang kita takutkan. Karena apa? Karena kan pada saat kita mudik itu pasti kan ada anak kecil, ada orang tua, ya kan, ada yang anak muda, dan ada juga orang tua yang mungkin dengan penyakit patologis lainnya, gitu kan. Itu sangat beresiko ketika dia melakukan traveling dari tempat A ke tempat B. Kita tidak tahu selama perjalanan itu dia terpapar oleh apa, gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya menggunakan transportasi publik, misalnya kayak seperti kereta atau seperti bus, itu kan banyak sekali berinteraksi dengan orang-orang yang kita tidak kenal, gitu kan. Betul. Nah, dan juga ketika sudah sampai di tempat yang kita tuju, di kampung atau di desa yang kita tuju, kan tidak mungkin orang mudik itu hanya diam diri di rumah. Pasti kan dia akan bertemu sanak saudara lainnya, ya kan? Pasti akan ketemu om, mama, tante, kakak, sepupu, dan lain sebagainya, gitu kan. Itu kan ada potensi akan penyebaran yang lebih masif lagi, gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan apabila masyarakat tetap ingin mudik tanpa mengetahui dirinya itu membawa penyakit ini atau tidak, gitu sih. Ya, dan itulah yang saya kemarin juga pikirkan gitu. Karena dengan mudik orang itu nggak mungkin, jarang sekali yang sekarang ini mau pakai transportasi pribadi ya. Bahkan juga ada sebagian besar orang-orang yang juga menggunakan transportasi publik. Saat ini saja transportasi publik di Jakarta pun sudah dibatasi gitu. Betul. Nah, bagaimana mungkin ada kebijakan seperti itu yang sebenarnya tidak relevan dengan peraturan yang sekarang terjadi, yang membolehkan warga untuk mudik gitu kan. Dan juga ya betul tadi, kalau kalau kita hanya memikirkan perihal mudik tanpa mempertimbangkan orang yang lansia atau yang lebih susceptible ya, maksudnya yang lebih rentan, habis itu ada orang anak-anak dan lain sebagainya yang potensinya lebih besar dibandingkan kita yang masih sehat gitu ya.
Nah itu nanti justru akan membawa penyesalan. Ya betul sekali. Penyesalan untuk berikutnya gitu. Apalagi kita tahu kalau Jakarta ini kan banyak kaum urban, maksudnya pasti banyak sekali pendatang ya kan. Nah kalau misalnya kita menganjurkan mudik, berarti pendatang ini yang dari Jakarta ini kan akan ke kampung-kampung. Nah kita nggak tahu kan apakah dia bawa oleh-oleh. Ya dia bawa oleh-oleh atau tidak gitu kan. Kalau oleh-olehnya adalah berupa mainan itu buat anaknya itu fine. Tapi kalau oleh-olehnya berupa virus, siapa yang mau ya kan? Ya itulah. Ya mudah-mudahan ada revisi kebijakan ya. Kita harapan saya dan mungkin harapan orang-orang yang mungkin mengetahui dampak kedepannya apabila memang peraturan ini disahkan ya. Itu bisa, kita hanya berharap sekarang lebih ke kesadaran teman-teman semuanya. Dengan kita memberikan edukasi seperti ini, bisa berpikir 2-3 kali lagi untuk mengindahkan. Maksudnya sekarang kita kan diberikan kebebasan nih sama pemerintah. Nah sekarang dengan kondisi yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua bisa berpikir lagi untuk mudik di bulan Idul Fitri nanti ya. Nanti. Dan satu lagi untuk mengingatkan, Jakarta saja sudah kewalahan menangani kasus ini, maka pemerintah membuat ada rumah sakit khusus nanti di Pulau Galang. Apalagi kalau misalnya di daerah, di kampung-kampung yang sistem kesehatannya atau fasilitas kesehatannya tidak semumpuni yang di Jakarta, maka akan lebih kesulitan lagi untuk menangani wabah COVID-19 ini. Jadi lebih baik kita introspeksi, bermuhasabah, berpikir ulang, perlukah kita pulang ke rumah atau mudik? Kalau tidak perlu, tahan-tahan dulu, istirahat dulu saja di tempat kita sekarang, dan berupaya untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan, hal-hal positif, supaya sama-sama menekan laju penyebaran virus corona ini. Betul. Oke, mungkin kita masuk ke akhir. Mungkin ada pesan nih dari Mas Dida buat masyarakat untuk closingnya. Pesannya udah banyak ya dari tadi. Banyak banget ya. Tapi pokoknya tambahannya adalah buat teman-teman atau masyarakat umum, selalu mencari informasi yang kredibel, yang akurat, yang terpercaya dari sumber-sumber yang memang baik. Apakah itu dari dokter-dokter atau dari Kementerian Kesehatan atau dari lembaga sosial lainnya. Yang terpenting adalah jangan gegabah, selalu berpikir ulang apa yang ingin kita lakukan, dan juga berdoa terus-menerus. Berdoa itu yang paling penting. Saling berjabat tangan, kita bersama-sama melawan corona ini. Dan juga pesan dari saya, jangan anggap remeh penyakit ini. Kita dituntut oleh agama untuk berikhtiar. Jadi bukan hanya berdoa, dan berikhtiar kita adalah untuk menghindari atau memutus rantai penularan. Jadi dengan stay at home, kita sudah berkontribusi sangat besar sekali untuk negara, sudah berkontribusi sangat besar sekali untuk orang-orang, dan kita menjadi salah satu orang yang ikut andil dalam memutus rantai penularan virus ini. Dan kalau semua orang sekarang berdoa atau berharap ya, kapan ini selesai. Nah, jawabannya adalah dari diri kalian sendiri. Kalau semakin kita bersama-sama kompak untuk lebih banyak bersabar, berdoa, dan tetap stay di rumah, social distancing, physical distancing, mudah-mudahan kalau kita disiplin dalam hal itu, kurvanya akan turun dan mudah-mudahan wabah ini akan cepat selesai. Insya Allah. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat informasinya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.